Sebuah cerita pendek berjudul Janji untuk Alina, karya Ratna W. Anggraini. Nah, kayaknya dia itu suka deh sama kamu. Kayaknya perasaan itu gak bisa diukur pakai kata kayaknya di. Lah, bener. Lihat aja waktu ketemu kamu tadi. Kayaknya salting gitu. Salting? Salah tingkah maksudnya? Di mengangguk antusias. Kamu itu ada-ada aja, Di. Aku itu gak mau kepedean ya. Mungkin karena kami lama gak ketemu, itu aja. Nah, kalau gak suka, kenapa dia selalu baik sama kamu? Di, gadis bermata coklat itu masih saja bersikeras mempertahankan pendapatnya. Kuhentikan sejenak kegiatan membereskan piring-piring bersama Di. Kutatap gadis itu lekat-lekat sembari memberikan senyuman termanisku. Di sayang, dia itu memang orang baik, perhatian, tapi baiknya gak cuma sama aku aja, dia baik ke semua orang. Tapi bibir Di monyong beberapa senti. Dia seakan gak setuju dengan pernyataanku. Sudah ya, ini kok jadi kamu sih yang baper? Aku aja biasa. Lebih tepatnya udah terbiasa sih. Pokoknya jadi perempuan itu jangan suka bawa perasaan, Di. Nanti kalau yang diharapkan gak sesuai sama kenyataan, malah kecewa loh. Insya Allah kalau jodoh pasti juga bertamu. Iya, yang terbiasa cuek maksudnya. Pokoknya aku yakin, Ainul yakin kalau dia itu suka sama kamu, nah. Aku dukung 1000% loh. Aku hanya geleng-geleng tersenyum melihat tingkah Di. Di lalu pergi meninggalkanku di dapur. Aku masih merapikan beberapa makanan yang masih tersisa. Sebenarnya pembicaraan dengan Di ini membuatku sedikit terusik. Kakak memang sering menghubungiku akhir-akhir ini. Kakak adalah seorang laki-laki yang menjadi bahan pembicaraan aku dan Di barusan. Kakak. Begitulah aku, Di, dan teman-teman lain memanggilnya. Dulu kami pernah berkecimpung dalam satu organisasi yang sama, di kampus. Kemudian setelah lulus, kakak diterima kerja di luar pulau yang jauh di sana. Tidak hanya jarak, tapi kesibukan yang berbeda juga membuat kami semakin jarang berkomunikasi. Hari ini kakak mengejutkanku. Kakak tiba-tiba datang di acara syukuran rumah baru Di dan keluarganya. Ya memang Di mengundang beberapa teman kampus yang cukup dekat dengan kami. Tapi aku tak menyangka sama sekali kakak bisa hadir. Aku dan Di sudah seperti saudara. Kami biasa saling menginap. Aku sering bercerita banyak hal yang tidak bisa kuceritakan pada banyak orang selain Di dan keluarganya. Dan untuk acara syukuran begini, aku pasti akan membantu dan datang menginap lebih awal di rumah Di. Untuk urusan memasak, Di lebih mengandalkanku untuk membantu mamanya. Nah, suara laki-laki mengagetkanku. Aku menoleh ke arah sumber suara. Iya kak. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Mau nambah makannya? Ini nasinya masih banyak, tapi lauknya tinggal tahu tempe. Hehe. Aku berusaha mencairkan kekikukan di antara kami. Kami benar-benar salah tingkah saat ini. Alina, apa kabar? Dari menanyakan kabar, kami terlibat beberapa pembicaraan kecil di dapur. Aku masih berdiri di dekat meja makan, sementara kakak berdiri di dekat pintu sembari memegang piring bekas ia makan. Nah, aku aja ya yang cuci piring, kamu ke depan aja. Suara Di datang dari ruang tengah.
Lagi sama kakak toh. Nada bicara Di terdengar semeringah sambil cengar-cengir. Ini mau nambah, iya kan kak? Aku gelagapan sambil menambahkan nasi ke piring kakak yang masih dipegangnya. Iya, kakak tersenyum kepada kami. Masakan mamamu enak banget Di, nagihin. Ini tempe gorengnya enak banget, puji kakak. Iya dong, siapa dulu yang bantuin? Si manis Alina, sahabatku tercinta. Kalau aku bisanya bantu cuci piring aja. Nah, masakannya enak banget loh kak. Sudah siap jadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Di, ini piring kotornya. Buruan dicuci. Aku mau bantu Di nyuci piring dulu ya kak. Sambil nyengir kepada kakak, aku menggandeng tangan Di untuk pergi. Kakak tertawa kecil melihat kelakuan kami. Sampai pada akhir acara, semua berjalan lancar. Semua telah kembali ke rumah masing-masing. Seperti biasa, hari ini aku menginap di rumah Di. Di dan aku adalah dua pribadi dengan watak yang berbeda. Tapi kami saling melengkapi. Aku seorang yang pendiam, hingga akhirnya aku bertemu dengan Di. Di, gadis periang yang mengajariku bagaimana caranya bahagia. Bagaimana caranya agar tetap bisa tersenyum. Di, sahabat yang kumiliki sejak di sekolah menengah atas. Kemudian kami kuliah di kampus yang sama. Malam itu, aku mencoba bercerita kepada Di. Di, ada seseorang yang datang padaku. Laki-laki. Iya, dia bilang suka sama aku, bilang cinta padaku. Lalu, aku diam sejenak dan menatap gadis bermata coklat di depanku. Dia tiba-tiba datang padaku, lalu mengucapkan semua itu di depanku. Aku takut, tanganku gemetar. Ku katakan terima kasih padanya. Sudah. Iya, sudah. Di hanya menghela napas panjang. Sepertinya dia tidak kaget dengan jawabanku, seolah aku bisa membaca raut mukanya. Di, kalau memang dia suka sama aku, cinta sama aku, dia harusnya datang ke rumah, nemuin bapakku. Laki-laki itu harus tegas kan, Di? Kalau suka ya lamar. Aku mencoba membela diri. Tuhan, apakah temanku ini robot? Kaku sekali jadi manusia. Aku pernah merasa mengalami hal seperti ini. Tapi ujung-ujungnya kamu tahu sendiri kan? Janji untuk Alina itu tidak pernah tertunaikan. Alina, dia meletakkan kedua tangannya di pundakku. Semua hal itu butuh proses. Kamu berhak bahagia. Kamu harus move on. Mau sampai kapan kayak gini terus? Ikhlasin ya. Dia yang di atas sana pasti juga ingin kamu bahagia. Ya udah, sekarang kita istirahat dulu aja ya. Ceritanya dilanjut besok, biar kamu lebih fresh. Besok menerima lembaran baru. Cie. Sebuah pesan mendarat di ponselku. Nah, kamu sudah dihitbah. 4 kata itu ku baca lagi dan lagi. Takut-takut aku salah baca. Berapa kali ku baca, isinya tetap sama. Setelah berpikir beberapa menit, akhirnya ku balas pesan itu. Belum. Tak ada balasan lagi.